Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akuntansi J, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur akan mempresentasikan materi tentang analyzing the business case. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang strategic planning dan strategic planning overview. Nah, strategic planning adalah proses untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang organisasi, strategi dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Fokusnya tidak hanya pada kegiatan sehari-hari, tetapi pada jangka waktu 3, 5, bahkan 10 tahun ke depan. IT harus mendukung tujuan strategis tersebut, karena itu manajer IT dan sistem analis perlu terlibat dalam kegiatan perencanaan strategis, agar setiap proyek IT benar-benar sejalan dengan arah perusahaan. Nah, strategic planning ini biasanya dimulai dengan sebuah mission statement, yaitu pernyataan misi yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Dari pernyataan misi tersebut, perusahaan kemudian menyusun tujuan jangka pendek. Biasa, misalnya 1 tahun, 3 tahun, hingga 5 tahun ke depan untuk mencapai sasaran pasar ataupun untuk meningkatkan kinerja tertentu. Tujuan ini nantinya dipecah lagi menjadi objectives atau sasaran yang lebih kecil yang dilengkapi dengan critical success factors atau faktor-faktor kunci yang harus dicapai agar misi perusahaan dapat terwujud. Sebagai contoh, jika perusahaan ingin meningkatkan penjualan online sebesar 30% dalam 1 tahun, maka target tersebut akan dibagi menjadi milestone bulanan dan kuartalan. Untuk mendukungnya, perusahaan mungkin membuat website baru atau membentuk tim khusus untuk melayani pelanggan. Semua ini akhirnya terhubung dengan aktivitas operasional sehari-hari yang ditopang oleh sistem informasi. Selanjutnya yaitu SWOT, yaitu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Analisis ini itu membantu perusahaan dalam melihat posisi mereka secara realistis untuk menghindari tujuan yang tidak masuk akal dan merencanakan strategi yang sesuai. Nah, pada gambar yang pertama ini, Strength ini memiliki sifat web design yang handal, sepertinya tingkat turnover analis sistem rendah, dan juga jaringan yang baru saja diperbarui. Sedangkan weakness-nya itu masih menggunakan sistem lama, kenaikan anggaran ditolak, dan juga dokumentasi yang perlu diperbarui. Lalu opportunities-nya di sini tuh dapat ada peluang ekspansi yang besar, sehingga bisa menjadi yang pertama dengan software baru serta potensi tinggi untuk pertumbuhan lainnya. Sedangkan untuk threats-nya yaitu persaingan baru yang bersifat agresif, dampak regulasi baru, kemudian pesaing-pesaing lain yang menawarkan benefit baik. Sedangkan gambar yang satunya, SWOT yang satunya yaitu strength-nya seperti paten mencakup teknologi bernilai yang bisa dipakai dalam produk populer. Weakness-nya yaitu paten punya masa berlaku yang terbatas saat habis sehingga teknologi tidak lagi terlindungi. Opportunities-nya teknologi bisa dipakai di lebih banyak produk, dilisensikan ke pihak lain atau didaftarkan ke paten baru. Untuk threats-nya sendiri itu kompetitor bisa mengembangkan teknologi serupa tanpa melanggar hukum paten. Nah, kedua contoh gambar ini menunjukkan bahwa SWOT dapat digunakan baik untuk rencana bisnis secara umum maupun untuk aset tertentu. Selanjutnya yaitu role of the IT department. Nah, peran departemen IT dalam perencanaan strategis itu sangat penting. Sistem analis tidak hanya bertugas menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga harus memahami betul bagaimana sih proyek IT berkontribusi pada keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Misalnya, seorang analis bisa melihat pekerjaannya bukan sekadar menggunakan alat pengembangan sistem, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam meluncurkan bisnis baru. Perencanaan yang matang memastikan bahwa proyek IT mendukung strategi bisnis, memiliki ruang lingkup yang jelas, dan menetapkan tujuan yang realistis. Saat ini, pendekatan perkembangan sistem sudah lebih team-oriented atau melibatkan manajer, pengguna, dan juga staf IT sejak awal. Jadi bukan hanya dikendalikan oleh departemen IT saja. Nah, di perusahaan kecil sendiri itu biasanya staf IT berperan sebagai koordinator yang berkomunikasi langsung dengan pengguna dan juga manajer. Sementara di perusahaan besar, evaluasi proyek
lebih sering dilakukan oleh tim atau komite khusus. Intinya peran IT ini tuh bukan hanya sebagai penjaga aja, tetapi juga sebagai mitra strategis yang berperan aktif dalam pencapaian tujuan perusahaan. Baik, materi berikutnya yakni terkait dengan faktor affecting system project, yakni terkait dengan keputusan bisnis mengenai proyek sistem informasi itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, untuk faktor internalnya sendiri yakni terkait dengan seperti rencana strategis, yakni menentukan arah perusahaan dan mengaruhi prioritas tertentu. Kemudian keputusan dari manajer puncak itu menyetujui atau tidaknya sebuah proyek sistem informasi skala besar. Kemudian berkaitan juga dengan permintaan dari pengguna atau berkaitan dengan kebutuhan dari proyek sistem informasi itu tadi. Nah, kemudian juga ada kondisi keuangan perusahaan. Nah, itu terkait dengan pembiayaan dari proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk faktor eksternalnya ada terkait dengan teknologi, kemudian supplier atau pemasok, pelanggan, pesaing, dan regulasi dari pemerintah. Jadi di slide pertama ini saya akan membahas tentang strategic planning tools atau alat perencanaan strategis. Nah, alat perencanaan strategis pada dasarnya adalah berbagai metode teknik maupun perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk membantu menyusun, mengatur, menganalisis, sekaligus mengkomunikasikan rencana strategis mereka. Nah, tujuan akhirnya tuh tentu agar rencana dan strategi perusahaan bisa tercapai dengan lebih efektif, konsisten, dan jelas. Nah, ada dua kategori utama yang biasanya digunakan. Pertama, ada traditional method atau metode ini masih mengandalkan dokumen berbasis teks. Contohnya itu seperti Microsoft Word, atau bisa juga menggunakan spreadsheet seperti Microsoft Excel. Nah, keunggulan metode ini adalah sederhana dan mudah digunakan. Misalnya Excel bisa dipakai untuk menampilkan prioritas, mengurutkan rencana kerja, dan memberi gambaran tingkat kepentingan dari setiap asumsi perencanaan. Nah, yang kedua adalah CASE tools atau Computer Aided Software Engineering Tools. Ini adalah pendekatan yang lebih modern dan canggih. Dengan CASE tools, analisis sistem bisa mendefinisikan dan mendokumentasikan lingkungan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya teks saja, tetapi bisa mengintegrasikan entitas, data, dan model grafik ke dalam satu struktur yang konsisten. Nah, salah satu contohnya ini tuh adalah aplikasi AHA, sebuah software berbasis cloud yang digunakan untuk perencanaan produk, pembuatan roadmap, serta mengembangkan strategi bisnis. Dengan cara ini, sebuah perusahaan bisa lebih terarah, hemat waktu, dan menghasilkan kualitas perencanaan yang sangat lebih baik. Lanjut di slide kedua ini, kita membahas strategic management techniques. Nah, teknik ini berbeda dengan CASE tools tadi. Kalau CASE tools tadi kan berbentuk perangkat lunak khusus. Nah, maka yang kita bicarakan di sini lebih ke teknik manajemen yang bisa dibantu dengan software, tetapi intinya tetap tekniknya. Ada beberapa contoh teknik yang umum digunakan. Yang pertama, mind maps. Nah, teknik ini tuh digunakan untuk memvisualisasikan ide-ide dan hubungan antar konsep. Jadi kalau kita punya banyak gagasan, mind map membantu menyusun ide tersebut ke dalam bentuk diagram bercabang sehingga lebih mudah dipahami dan dilihat hubungannya. Nah, yang kedua tuh contohnya ada balance scorecard. Teknik ini tuh dipakai untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sisi keuangan tetapi juga dari pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan balance
scorecard, perusahaan bisa menilai apakah strategi mereka sudah seimbang dan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada gap analysis. Nah, ini tuh sebuah teknik untuk mengidentifikasikan perbedaan antara kondisi saat ini dengan target atau tujuan yang diharapkan. Jadi misalnya kondisi sekarang penjualannya masih rendah sementara targetnya tinggi, maka gap analysis ini tuh membantu menemukan kesenjangan itu dan mencari langkah yang bisa dilakukan untuk menutup jarak tersebut. Di sini peran analisis sistem itu sangat penting, yaitu mengetahui kapan harus menggunakan mind map, kapan lebih cocok memakai balance scorecard, atau kapan menggunakan gap analysis lebih efektif. Dan sesuai dengan kebutuhan proyek dan situasi perusahaan masing-masing. Jadi kita akan masuk kepada subbab kasus bisnis. Nah, selama fase perencanaan sistem, tim IT ini biasanya meninjau permintaan untuk menentukan apakah permintaan tersebut memiliki dasar bisnis yang kuat. Nah, istilah dasar bisnis yang kuat ini mengacu pada alasan atau pembenaran untuk sebuah proposal. Misalnya untuk melakukan peninjauan, analis harus mempertimbangkan misi tujuan dan kebutuhan IT perusahaan secara keseluruhan. Nah, sebuah studi kasus bisnis harus komprehensif namun mudah dipahami. Nah, studi kasus ini harus menjelaskan proyek dengan jelas, memberikan justifikasi untuk melanjutkan dan memperkirakan dampak finansial proyek. Secara spesifik, studi kasus bisnis ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut yang saya cantumkan di PPT ini. Yang pertama adalah mengapa kita mengerjakan proyek ini, kemudian tentang apa proyek ini, kemudian bagaimana solusi ini mengatasi permasalahan bisnis utama, kemudian berapa biaya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian apakah kita akan mengalami penurunan produktivitas selama transisi ini, kemudian berapa tingkat pengembalian investasi dan periode pengembalian modalnya, kemudian apa saja risiko yang mungkin timbul jika proyek ini dijalankan, dan apa saja risiko yang mungkin timbul jika proyek ini tidak dijalankan. Kemudian bagaimana kita mengukur keberhasilan, dan selanjutnya itu apa saja alternatif yang ada. Nah, contoh kasus-kasus bisnis yang baik maupun yang tidak baik ini atau bisa disebut buruk ya, itu dapat ditemukan secara daring. Nah, cukup kita coba cari contoh kasus bisnis dan teliti struktur serta isi beberapa contoh yang tersedia. Kemudian kita bisa membandingkan dan mengontraskan kasus bisnis ini untuk berbagai bidang, misalnya untuk kontrak pemerintahan versus perusahaan swasta. Itu termasuk salah satu contoh yang sangat bermanfaat. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas mengenai permintaan sistem. Titik awal sebagian besar proyek sistem informasi ini disebut permintaan sistem, yang merupakan cara formal untuk meminta dukungan IT. Nah, permintaan sistem ini dapat mengusulkan peningkatan sistem yang sudah ada, perbaikan masalah, penggantian sistem lama, atau pengembangan sistem informasi baru yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan saat ini dan masa yang akan datang. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang saya cantumkan ini, ada 6 alasan utama untuk permintaan sistem ini. Ada yang pertama adalah kontrol yang lebih kuat, kemudian yang kedua adalah biaya yang lebih rendah, kemudian informasi yang lebih baik, kemudian kinerja yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu layanan yang lebih baik kepada pelanggan, dan terakhir yang keenam adalah dukungan yang lebih besar untuk produk dan layanan baru. Kita akan mengkorek atau kita akan menggali satu persatu mengenai 6 alasan utama permintaan sistem ini. Untuk alasan yang pertama, yaitu kontrol yang lebih kuat. Sistem itu harus memiliki kontrol yang efektif untuk memastikan keamanan dan keakuratan datanya. Nah, hal ini semakin penting meningkatkan banyaknya pelanggaran data yang tampak terjadi setiap harinya. Beberapa kontrol keamanan yang umum meliputi kata sandi, berbagai tingkat akses pengguna, kemudian enkripsi atau pengkodean data untuk menjaganya tetap aman dari penggunaan yang tidak berwenang.
Nah, kontrol keamanan berbasis perangkat keras ini mencangkup perangkat biometrik yang dapat mengidentifikasi seseorang melalui pemindahan retina atau dengan menetapkan pola sidik jari. Nah, ini biasanya ada pada fitur-fitur gadget saat ini atau mungkin pada mekanisme HP, salah satunya iPhone, yaitu ada pada fitur Face ID-nya yang lebih canggih dan itu biasanya digunakan. Nah, sistem ini selain aman, data juga harus akurat, jadi kontrol harus meminimalkan kesalahan entry data sebisa mungkin. Selanjutnya yaitu biaya yang lebih hemat. Dalam sistem yang ada saat ini mungkin mahal untuk dioperasikan atau dirawat lebih karena masalah teknis, kelemahan desain, atau perubahan tuntutan bisnis. Nah, sistem ini mungkin dapat diadaptasi ke teknologi yang lebih baru atau ditingkatkan. Nah, di sisi lain, analisis biaya manfaat ini mungkin menunjukkan bahwa sistem ini akan lebih hemat biaya dan memberikan dukungan yang lebih baik untuk tinjauan jangka panjang. Selanjutnya yaitu informasi lebih lanjut. Nah, sistem ini mungkin menghasilkan informasi yang tidak memadai, tidak lengkap, atau tidak mampu mendukung kebutuhan informasi perusahaan yang terus berubah. Nah, misalnya jika sistem ini melacak pesanan pelanggan mungkin tidak mampu menganalisis dan memprediksi tren pemasaran. Nah, dalam masalah ini, menghadapi persaingan yang ketat dan siklus pengembangan produk yang cepat, manajer itu membutuhkan informasi yang terbaik untuk membuat keputusan penting dalam merencanakannya ataupun merancang dan memasarkan produk dan layanan yang baru. Selanjutnya yaitu kinerja yang lebih baik. Nah, dalam sistem saat ini mungkin tidak memenuhi persyaratan kerja karena misalnya sistem mungkin merespon permintaan data dengan lambat pada waktu-waktu tertentu atau mungkin tidak dapat mendukung pertumbuhan perusahaan. Nah, keterbatasan kinerja ini juga terjadi ketika sistem yang dirancang untuk konfigurasi perangkat keras tertentu menjadi usang ketika perangkat keras baru yang diperkenalkan. Selanjutnya yaitu layanan yang lebih baik. Dalam permintaan sistem seringkali kan ditunjukkan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan atau pengguna di dalam perusahaan. Misalnya yaitu mungkin memungkinkan investor reksadana untuk memeriksa saldo rekening mereka di situs web. Nah, menyimpan data preferensi pelanggan rental mobil atau membuat sistem pendaftaran perguruan tinggi daring adalah contoh-contoh dari penyediaan layanan yang berharga dan peningkatan kepuasan pelanggan dari layanan yang lebih baik ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mengenai dukungan lebih baik untuk produk dan layanan baru. Produk dan layanan baru ini seringkali membutuhkan jenis atau tingkat dukungan IT yang terbaru, di mana misalnya vendor perangkat lunak mungkin menawarkan layanan peningkatan otomatis untuk pelanggan atau perusahaan pengiriman paket mungkin menambahkan layanan khusus untuk pengiriman berlabel RFID. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar dukungan IT tambahan akan diperlukan. Di mana di sisi lain, keusangan produk juga dapat menjadi faktor penting dalam perencanaan IT-nya. Nah, ketika produk baru memasukkan pasar, vendor seringkali mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menyediakan dukungan untuk versi lama. Kurangnya dukungan vendor akan menjadi pertimbangan penting untuk memutuskan apakah akan melakukan peningkatan ataupun tidak. Materi selanjutnya adalah processing system request atau permintaan sistem pemrosesan. In most organizations, the IT department receive more systems requests than it can handle. Banyak organisasi itu menetapkan tanggung jawab untuk mengevaluasi permintaan sistem kepada sekelompok manajer kunci dan pengguna. Banyak perusahaan menyebut grup ini sebagai komite peninjau sistem atau komite sumber daya komputer. Terlepas dari namanya, tujuannya adalah untuk menggunakan penilaian gabungan dan pengalaman beberapa analis untuk mengevaluasi permintaan proyek. Lalu ada juga 3 jenis dalam sistem pemrosesan dalam request ini. Yang pertama adalah sistem request berbasis forms, ada sistem request tools, dan juga sistem review committee. Selanjutnya adalah assessing request feasibility atau menilai kelayakan permintaan.
Menilai kelayakan permintaan itu terkadang sebenarnya cukup sederhana dan juga dapat dilakukan dengan cepat. Namun jika permintaan tersebut melibatkan sistem-sistem yang baru ataupun perubahan besar, maka diperlukan pencarian fakta dan juga investigasi yang ketat dalam bentuk studi kelayakan. Karena itu kita akan belajar yang pertama adalah feasibility studies atau studi kelayakan, di mana sebuah studi kelayakan ini menggunakan 4 tolak ukur utama untuk mengukur sebuah proposal. Yang pertama adalah operasionalnya, lalu ekonomi, lalu teknis dan juga jadwal kelayakan. Lalu saja adalah operational feasibility atau kelayakan operasional, yang berarti bahwa sistem yang diusulkan akan digunakan secara efektif setelah dikembangkan. Jika pengguna mengalami kesulitan dengan sistem baru, itu tidak akan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada economic feasibility, di mana kelayakan ekonomi berarti bahwa manfaat yang diproyeksikan dari sistem yang diusulkan lebih besar daripada perkiraan biaya yang biasanya dianggap sebagai total biaya kepemilikan, yang mencakup biaya dukungan dan pemeliharaan berkelanjutan serta biaya akuisisi. Selanjutnya ada technical feasibility atau kelayakan teknis, yang mengacu pada sumber daya teknis yang diperlukan untuk mengembangkan, membeli, memasang, dan juga mengoperasikan sistem. Lalu selanjutnya ada schedule feasibility atau jadwal kelayakan, di mana berarti bahwa suatu proyek dapat dilaksanakan dalam kerangka waktu yang dapat diterima. Saat menilai kelayakan jadwal, analis sistem harus mempertimbangkan interaksi antara waktu dan juga biaya. Materi selanjutnya adalah menetapkan prioritas. Nah, ketika beberapa permintaan sistem dianggap layak, organisasi tidak selalu dapat mengimplementasikan semuanya sekaligus. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan prioritas guna menentukan proyek mana yang harus diprioritaskan. Tujuan utama adalah memilih proyek yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya terendah dan dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, evaluasi proyek tidak selalu sederhana karena banyak faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi keputusan. Nah, di sini ada prioritas dinamis. Proyek tidak statis itu mereka dapat berubah seiring waktu. Misalnya, proyek yang menggunakan metodologi agile seringkali disesuaikan saat kebutuhan atau tantangan baru muncul selama siklus pengembangan. Biaya dapat meningkat secara tiba-tiba atau kepercayaan pengguna terhadap proyek dapat menurun, yang dapat mempengaruhi kelayakan ekonominya. Karena perubahan ini, penetapan prioritas dan analisis kelayakan harus menjadi proses berkelanjutan, bukan hanya dilakukan di awal. Analisis manajer dan pengguna perlu secara terus-menerus mengevaluasi ulang proyek untuk memastikan proyek tetap layak dan bermanfaat. Selanjutnya adalah penyelidikan awal. Penyelidikan awal adalah langkah pertama dalam mengkaji permintaan sistem. Analisis sistem mengkaji permintaan tersebut, mengumpulkan informasi kunci, dan merekomendasikan tindakan spesifik. Proses ini melibatkan kerjasama dengan manajer, pengguna, dan pemangku kepentingan untuk memahami masalah atau peluang, ruang lingkup proyek, manfaat, biaya, dan perkiraan waktu pengembangan. Hasil akhir tahap ini adalah laporan kepada manajemen yang merinci temuan dan rekomendasi. Nah, sebelum memulai, penting untuk menjelaskan kepada manajer, pengguna, dan staf IT apa yang terlibat dalam penyelidikan dan peran analisis. Hal ini itu meliputi dengan menjelaskan proyek dengan jelas, menguraikan peran dan tanggung jawab, mendorong pertanyaan dan umpan balik, dan menjaga komunikasi berkelanjutan dengan pengguna sepanjang proses. Nah, ini adalah 5 langkah dalam penyelidikan awal. Yang pertama itu memahami masalah atau peluang. Nah, langkah ini tuh berfokus pada mengidentifikasi mengapa permintaan tersebut ada, bisa jadi untuk menyelesaikan masalah saat ini atau memanfaatkan peluang baru. Nah, yang kedua itu adalah menentukan ruang lingkup dan batasan proyek. Ruang lingkup menjelaskan apa yang akan termasuk dan dikecualikan dalam proyek, sementara batasan mendefinisikan batas-batas seperti anggaran, waktu, teknologi, dan sumber daya. Dan yang ketiga itu melakukan pengumpulan data. Pada tahap ini, analisis mengumpulkan informasi untuk memahami situasi saat ini dengan lebih baik. Dan selanjutnya ada menganalisis data, kemudahan penggunaan, biaya, manfaat, dan jadwal. Nah, analisis mengevaluasi seberapa mudah sistem akan digunakan, apakah manfaat melebihi biaya, dan apakah proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Lalu yang terakhir itu mengevaluasi kelayakan. Langkah akhir ini memeriksa apakah proyek sebenarnya itu dapat dilaksanakan dengan sukses. Sekian presentasi dari kami.
Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.